Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama 10 menit ke depan, kelompok kami akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai proposal yang kami buat, yaitu ide jualan skotel homemade ini. Baiklah, akan kita buka presentasi kali ini yang dibaca oleh saya sendiri, yaitu slide pertama, Zakil. Makanan skotel homemade ini berasal dari Belanda, yaitu terdiri dari makaroni, susu, telur, keju, dan lain-lain. Kenapa dinamakan skotel homemade ini? Karena dibuat dengan made in home. Sudah pasti harga terjangkau dan sehat terjamin. Zaman sekarang atau zaman now ini, maraknya anak muda lebih banyak daripada orang tua. Karena itu, kami memilih skotel homemade ini menjadi ide jualan kami, dengan perubahan tutur kata bahasa, pakaian, adat, budaya, perilaku, dan lain-lain, menjadi celah untuk kita berbisnis agar tidak ketinggalan zaman. Walaupun target pasar kita yaitu anak muda, tetapi untuk rasa bisa dinikmati oleh semua orang, kalangan, dan diterima oleh lidah orang Indonesia. Pertama, begitu besarnya keterbukaan pasar namun hanya pada generasi milenial maupun generasi Z yang tinggal di kota besar yang memiliki antusias serta ketertarikan cukup tinggi pada makanan sejenis. Yang kedua, kebutuhan produksi yang tidak terlalu memakan biaya dan memiliki potensi nilai jual yang cukup tinggi. Yang ketiga, berupaya mempopulerkan makanan skotel agar terdengar lebih umum dan banyak dikenal di kalangan masyarakat luas secara keseluruhan dan berkomitmen mampu menembus sampai pasar terendah agar harga maupun cita rasa sesuai dengan cita rasa yang diharapkan. Skotel homemade ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya adalah menyajikan hidangan skotel dengan packaging yang sesimpel dan seunik mungkin dengan rasa yang tidak kalah dengan hidangan bintang 5, namun harga ekonomis dan terjangkau, serta menjadi wadah lapangan kerja bagi anak-anak muda bergabung dengan skotel homemade ini sendiri maupun menjadi mitra-mitra dagang dari skotel homemade. Yang kedua, kita mempunyai misi, yaitu misi skotel homemade ini adalah memberi cita rasa skotel original sesuai asal makanan tersebut, berkomitmen pada kepuasan konsumen serta menjaga kualitas higienis produk skotel homemade, menerima apapun komplain serta bentuk masukan dari seluruh konsumen skotel homemade, menyajikan promo, serta memberikan diskon di hari-hari besar agama maupun hari besar nasional. Mendirikan cabang-cabang skotel homemade di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Memperkenalkan makanan-makanan yang berasal dari luar negeri dengan cita rasa yang sama dan komposisi yang serupa, memperdayakan generasi muda untuk ikut andil dalam pergerakan digitalisasi ekonomi dengan berpikir secara kreatif dan penuh inovasi, menjadi pelopor pertama untuk memperkenalkan makanan yang berasal dari luar agar bisa menjadi peluang bisnis terlebih untuk anak muda zaman sekarang. Yang keempat, berusaha menembus pasar UMKM kecil untuk meningkatkan serta memberikan kesempatan pada seluruh lapisan ekonomi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Alif. Solution 1. Pasar. Ketidaktahuan masyarakat luas tentang makanan skutel ini. 2. Cita rasa. Skutel homemade berupaya membuat cita rasa skutel sesuai dengan asalnya. 3. Harga. Berupaya memberikan harga yang bersahabat di semua kalangan dengan sangat kompetitif. Target market. Menyusul belum populernya pasar makanan skutel oleh masyarakat luas, terutama di luar kota besar maupun di kalangan orang dewasa, skutel homemade terlebih dahulu menyasar secara signifikan di kota-kota besar dengan target market remaja, baik anak-anak, sekolah, pelajar, maupun mahasiswa. Market size. Kelayakan persentase pada skutel homemade berkomitmen serta berkeyakinan mampu memberikan jumlah potensial dan pendapatan yang lumayan besar. Mengingat produsen maupun kompetitor pada bidang makanan skutel ini terbilang masih sedikit dibanding dengan mangsa pasar yang didominasi anak remaja. Tinggi akan minat makanan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat skutel homemade berkeyakinan bahwa bisnis ini layak untuk berjalan ke depannya. Value proposition.
Alasan mengapa Skutel Homemade ini lebih unggul dari yang lain adalah dengan rasa yang juara sudah tentu pasti kami menang. Packaging sudah kami siapkan dengan kebutuhan pelanggan, harga terjangkau untuk makanan modern ini. Pastinya kami akan berinovasi dengan berbagai macam rasa, memberikan diskon di hari-hari besar. Jika ada kesalahan dengan rasa dan packaging, kami akan mengganti 100%. Revenue stream, pemasukan yang bersumber dari pendapatan penjualan dalam arti konsumen sebagai tabel berikut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zakil. Untuk biaya total ada fixed cost and overhead cost dengan total 28 juta ditambah 170 senilai 28.660. Lalu ada biaya harga per unit. Biaya tetap yang diperlukan dalam satu kali penjualan ialah sebesar 28 juta dibagi 12 kali dalam setahun dengan total 2.375. Biaya yang diperlukan untuk kebutuhan bahan dalam perproduksinya senilai 2.545.000. Biaya per unit skotel adalah total dalam membuat satu buah skotel yang siap dinikmati. Jumlah yang dihasilkan dalam sebulan 2.545 dibagi 50 buah sama dengan 149.000 per skotelnya. Modal awal, total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi 28 juta ditambah 170 dengan total 28 juta. Break even point, BIP harga sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit 2.545 dibagi 50 sama dengan 149.000 per skotel. Harga jual per unit 149 diproduksi sama dengan total biaya untuk satu kali produksi dibagi harga per unit 2 juta dibagi 149.000 sama dengan 50 buah. Untuk mencapai titik impas, maka dalam satu kali produksi, stok yang terjual adalah 50 buah dengan harga per buah rata-rata 149.000. Analisis keuangan pendapatan sama dengan skotel yang terjual dikali harga jual, yaitu 50 buah dikali 149 sama dengan 7.450. Total biaya dalam satu kali produksi 2.545 keuntungan, sebenarnya keuntungan dikurangi biaya produksi 7.450 dikurangi 2.545 sama dengan 4.905. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam menjual 50 buah skotel dengan harga 149.000 dalam satu kali produksi adalah 4.905.000. Dalam pengembalian modal, sewa kios sebesar 15 juta dibagi 365 hari, 42.000 per hari biaya overhead per hari, sama dengan 3.900 dibagi 30, 130 per harinya. Mana tadi total biaya produksi ditambah biaya overhead ditambah biaya sewa dibagi laba usaha sama dengan 170.000 ditambah 130 ditambah 42.000 dibagi 4.905 sama dengan 342.000 dibagi 4.905. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 4 kali produksi. Go to market strategi adalah cara bagaimana perusahaan mempunyai strategi dalam berjualan. Tindakan yang kami lakukan untuk menyasar market kami adalah dengan cara promosi secara offline, mengadakan live di berbagai aplikasi sosial media, membuat iklan yang menarik untuk diposting di berbagai platform sosial media, dan bekerja sama dengan para influencer ternama yang sedang viral maupun yang di atas, berkolaborasi dengan brand-brand ternama untuk menunjang kepopularitasan produk kami. Milestone adalah tujuan ujung tombak suatu perusahaan, yaitu mempunyai tujuan membuka cabang terbesar di seluruh kota besar Indonesia, menjadi pilihan masyarakat nomor satu jika ingin membeli Makronis Hotel, membuka cabang di luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Saya akan melanjutkan presentasi dari Zakil. Kompetitor seperti Pizza Hut, Skotel Asik, Bretak, dan Rumah Skotel. Kemudian core team. Skotel Homemade berkomitmen menanamkan semangat etos kerja yang dapat menunjang selama bekerja sama dalam tim, agar berdampak pada keberhasilan Skotel Homemade. Senantiasa menyebarkan hal-hal positif di lingkungan kerja agar tercipta atmosfer kenyamanan bagi segenap karyawan Skotel Homemade. Diharapkan mampu bekerja dengan baik dengan menerapkan dedikasi tinggi pada pekerjaan yang dipegang. Advisor, mendengarkan nasihat dan saran dari
para ahli bisnis food and beverage maupun dari pembeli-pembeli agar mampu merencanakan evaluasi menuju ke arah yang lebih baik bagi usaha Skotel Homemade secara matang dan mendatang. Kemudian pencapaian. Mampu menyajikan makanan Skotel dengan cita rasa terbaik dengan harga kompetitif serta menjadi kiblat utama pada salah satu industri yang berfokus mengolah dan menghidangkan makanan luar negeri dengan cita rasa sempurna. Kemudian yang terakhir penutup. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha pembuatan Skotel memiliki keuntungan yang cukup menjanjikan. Dengan adanya bisnis ini, diharapkan dapat menambah daftar pilihan camilan yang lezat di mata masyarakat dan membuka lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan. Demikian presentasi dari bisnis yang kami buat. Semoga ide ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak. Sebagai tahap awal kami dalam memulai usaha, segala saran dan kritik membangun sangatlah diharapkan. Karena penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut akan saya jadikan acuan dan pembelajaran agar menjadi lebih baik ke depannya. Atas segala waktu dan perhatian dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.